Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranjung Agusta dari kampus Universitas Nasional. Di sini saya mau menjawab UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Dosen penguji Dr. Agung Triadi. Oke, soal nomor 1. Jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented dan Functional Oriented Model. Jawabannya adalah OPP atau Object Orientasi Programming, program berorientis objek, merupakan paradigma program yang berorientis kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika program terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Untuk fungsional programming, pemrograman fungsional adalah tentang bagaimana cara meneruskan data dari satu fungsi ke fungsi lainnya untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki dalam FP atau fungsional programming. Fungsi diperlakukan sebagai data, artinya Anda dapat menggunakan sebagai parameter mengembalikannya, membangun fungsi dari fungsi lain, dan membangun fungsi khusus. Untuk soal nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Perfective maintenance ketika pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang kita bangun. Sedangkan untuk preventive maintenance, kita hendak meningkatkan kualitas sistem yang kita bangun atau hendak menanggulangi sebuah bug sebelum bug tersebut terjadi. Untuk soal nomor 3, jelaskan istilah berikut, yaitu ada quality of design, quality of conformance, dan quality control. Jawaban nomor 3 yaitu quality of design. Mutu rancangan merupakan sebuah fungsi dari berbagai spesifikasi produk. Mutu rancangan berbeda-beda antara produk yang satu dengan yang lain. Untuk quality of conformance, mutu kesesuaian adalah ukuran mengenai bagaimana mutu produk memenuhi berbagai persyaratan spesifikasi yang telah dirancang. Dengan kata lain, tingkat optimal dicapai pada tingkat kesesuaian 100%. Untuk terakhir, quality control atau QC untuk akronimnya adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadi entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Nah, soal nomor 4, jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik sebuah bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal. Untuk konsistensi, memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Jika terjadi kegagalan, atomicity mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal. Konsistensi memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan. Soal nomor 5, berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Jawaban nomor 5 yaitu software configuration item atau SCI adalah informasi yang dibuat sebagai bagian dari proses software engineering, merupakan bagian tunggal dari spesifikasi yang besar.
atau satu test case dalam sebuah kumpulan tes. Faktor-faktor SCI terdiri dari spesifikasi sistem, rencana proyek perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, di bawahnya ada model analisis grafik, spesifikasi proses, prototipe, dan spesifikasi matematis. Untuk terakhir nomor 6, jelaskan tentang software configuration management plan. Jawaban nomor 6 yaitu manajemen konfigurasi perangkat lunak, sering disebut juga manajemen perubahan, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan yang mendefinisikan produk hasil kerja yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan, membuat hubungan di antara mereka, menentukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.